Oke, baik. Kemudian kita ke Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Solo, ada Pak Bengawan. Pak Bengawan, mungkin sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha, bisa disampaikan apakah ada bocoran soal UMK 2021, terutama di wilayah Solo? Dan kita tahu ya Pak, memang ekonomi sedang porak-poranda karena pandemi COVID-19. Kemarin juga minus 5,38% perekonomian Indonesia, dan inflasi juga di kuartal sebelumnya juga mengalami inflasi seperti itu. Monggo Pak. Pak Bengawan, maaf suaranya. Oke, terima kasih Mbak Dea dan Mas Gilang. Jadi kalau kita berbicara masalah upah, memang ini selalu menjadi perhatian dan sesuatu yang memang menjadi sorotan semua pihak ya, khususnya tidak hanya para tenaga kerja saja atau para buruh, tetapi juga para pengusaha. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa di setiap tahun, di setiap waktu itu selalu terjadi permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Jadi permasalahan human resource, di masalah SDM ini memang terkadang memang tidak bisa dibandingkan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Sama-sama bicara upah, kondisi saat ini memang berbeda dengan kondisi-kondisi yang lalu. Kita tahu bahwa saat ini semuanya sedang dalam situasi yang prihatin ya. Semuanya saja, tidak hanya kita, tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan. Nah, terkait dengan UMK, kalau bocoran memang tidak ada bocoran sih dari pusat ya, dari pusat sampai daerah belum. Bahkan kami sendiri pun saat ini memang masih menunggu. Kita berharap situasinya akan membaik, situasinya akan menjadi lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Ini yang sebetulnya menjadi harapan kita semua. Karena apa? Pemerintah sudah berupaya bagaimana untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini dengan menggelontorkan beberapa program-program BLT kepada semuanya saja, kepada semua pihak, baik itu kepada tenaga kerja, buruh, UMKM, masyarakat miskin dan sebagainya, sudah digelontorkan dana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli supaya ekonomi tidak semakin terpuruk. Ini adalah hal yang harus kita ketahui, kita pahami. Permasalahan upah tidak harus menjadi perdebatan saya kira, tetapi adalah ranah di mana kita harus berbicara bersama dari hati ke hati, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu ya. Jadi saya tidak sepakat kalau harus ribut-ribut. Maka di Solo ini sebetulnya cukup menarik. Berbicara upah sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya PP 78. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Sebetulnya para pengusaha pun juga kalau dibilang ideal ya itu belum ideal. Demikian juga serikat tadi yang disampaikan Bu Endang. Namun demikian ini adalah yang terbaik. Dan ini terbukti bahwa dalam kondisi saat ini, ekonomi yang krisis seperti ini, situasi yang pandemi yang berat secara ekonomi, ini pemerintah hadir, pemerintah kita tidak harus ribut-ribut, tetapi ini adalah merupakan satu hal yang menurut kita terbaik ya. Jadi saya pikir ini bukan satu hal yang harus dicela, tetapi justru ini PP 78 mengantarkan kita untuk berkegiatan bersama dengan baik. Kemudian terkait dengan seperti apa nanti, ya kita ini kan mau berbicaranya upah tahun 2021. Nah kita juga berharapnya pandemi ini selesai di 2020. 2021 sudah mulai lagi ekonomi bergerak, perusahaan-perusahaan mulai berjalan lagi. Nah ini yang nanti diharapkan. Kita kalau mau berunding sekarang sebetulnya juga masih mikir, ini gimana ya situasi, karena kita akan berbicara prediksi tahun 2021. Kalau pandemi ini tidak berakhir, maka 2021 itu gelap. Ya. Tetapi manakala kita ini nanti bisa terselesaikan 2020 ini, pandemi COVID ini, maka
harapan kita 2021 ini bisa lebih baik. Nah, apa upaya-upaya yang harus kita lakukan? Kita ini di perusahaan, para pengusaha juga terpukul cukup berat ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih jauh seperti apa keterpurukan dunia industri atau dunia usaha, seperti bagaimana kondisi di Solo. Tetapi kalau bicara upah, tadi yang ditanyakan bocoran, tidak ada bocoran. Kemudian untuk ketentuan sudah ada aturannya, PP 78. Sementara kami juga nanti, insya Allah sebelum saatnya nanti mudah-mudahan Dewan Pengupahan sudah ada sidang untuk membahas tentang bagaimana yang terbaik. Saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.